Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Junior dari kelas 12 TKJ 1 dan kali ini saya akan membuat video praktek latihan UKK kelas 12. Nah, untuk soalnya seperti ini. Bisa kita lihat pada router Ether 1 itu nyolok ke sumber internet dan untuk Ether 2 itu nyolok ke switch. Dan pada Ether 2 dan Ether 4 switch itu nyolok ke klien ya. Dan kita akan membuat hotspot juga. Langkah pertama seperti biasa kita masuk ke Winbox dan kita akan setting. Pertama kita ke IP address, kita setting Ether satunya. Nah, untuk setting Ether satunya itu menyesuaikan dengan internet yang kita dapatkan. Caranya kita DHCP client dulu, tambahkan dan interface-nya Ether 1. Nah, seperti yang ada di sini kita dapat IP-nya 192.168.0.13. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan IP ini. Dan yang di DHCP client kita hapus. Nah, kita balik lagi ke address, kita tambahkan IP yang tadi. Nah, untuk interface-nya di Ether 1. Setelah itu, seperti biasa, kita setting DNS. Untuk DNS-nya kita pakai 8888 Google. Setelah itu kita setting firewall, NAT, tambahkan. Untuk action-nya kita ganti menjadi masquerade. Setelah itu kita setting ke roots. Kita tambahkan dan kita setting gateway-nya sesuai dengan IP yang tadi kita buat ya, 192.168.0.1. Nah, untuk di sini kita pakai titik 1 untuk di bagian gateway-nya. Nah, bisa dilihat kita sudah mendapatkan internet di sini, reachable Ether 1. Setelah itu kita ke wireless untuk setting security profiles. Pada security profile ini kita tambahkan, lalu kita buat profile untuk password hotspot kita nanti. Misalkan namanya PW1. Untuk modenya kita ganti jadi dynamic keys dan kita centang dua yang atas ini, WPA PSK dan WPA2 PSK. Untuk passwordnya ini bisa apa aja, tapi untuk pertama kita pakai 1 sampai 8. Setelah membuat security profile, kita ke interface dan kita akan membuat VLAN. Kita tambah VLAN. Nah, kita buat di sini sesuai soal. Misalkan lab admin. Untuk VLAN ID-nya seperti yang di soal itu adalah VLAN 10. Dan untuk interface-nya itu Ether 2 yang akan ke switch nanti. Kita apply dan kita buat lagi. Supaya lebih cepat kita copy saja. Lab jaringan. Untuk VLAN ID-nya VLAN 20. Untuk interface-nya tetap Ether 2 seperti yang tadi ya. Nah, kita copy lagi, kita bikin yang terakhir adalah manajemen. Untuk VLAN ID-nya itu 99. Masih Ether 2. Setelah membuat VLAN itu, kita akan mengaktifkan WLAN ini untuk hotspot. Dan kita akan setting dengan klik 2 kali. Dan untuk settingannya ini di bagian modenya kita ganti jadi AP Bridge. Band-nya kita ganti jadi BGN. Dan untuk SSID kita ganti untuk apa yang menjadi nama hotspot nanti. Misalkan Heri TKJ Neskar. Setelah itu yang kita ubah lagi adalah security profile, kita ganti dengan yang sudah kita buat tadi.
Untuk frekuensi mode-nya kita ganti dengan super channel dan country-nya menjadi no country set. Setelah itu kita ke DHCP server ya. Nah, kita akan setup DHCP setup semua VLAN yang sudah kita buat tadi, lab admin dan lab jaringan kecuali manajemen dan WLAN. Nah, langsung aja kita ganti jadi lab admin, pencet next terus. Nah, sama untuk lab jaringan dan juga WLAN. Setelah membuat DHCP server ini, kita akan membuat pool untuk masing-masing ini. Kita ke pool, tambahkan, dan supaya lebih mudah, kita buat sesuai dengan namanya saja. Lab A. Untuk poolnya itu sama seperti yang ada di soal ya. 168 titik sampai 192 168 10.10. Nah, kita bikin lagi untuk lab jaringan dan juga WLAN. Lalu kita tambahkan address untuk masing-masing interface VLAN yang sudah kita buat dan juga untuk hotspot. Untuk IP-nya kita sesuaikan dengan yang di soal. Nah, setelah itu, kita kembali ke bagian DHCP server. Dan untuk setiap interface-nya, kita ganti address pool-nya. Kita pencet 2 kali, address pool kita ganti dengan apa yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, kita ke hotspot, lalu ke hotspot setup. Untuk hotspot interface-nya, gunakan WLAN 1, dan ini next aja terus sampai kepada DNS name. Nah, ini kita isi dulu misalkan dengan harry.net. Untuk passwordnya kita pakai 123 dulu. Untuk usernya admin. Setelah kita berhasil membuatnya, kita pencet 2 kali dan address poolnya sudah tergantikan dengan WLAN hotspot ya. Setelah itu,
kita ke Chrome. Maaf, setelah itu kita coba masuk ke hotspotnya. Nah, setelah itu kita akan login dengan yang tadi admin, passwordnya 123. Setelah itu kita coba untuk ke domain yang sudah dibuat tadi, randharry.net. Nah, bisa dilihat kita sudah dapat IP yang tadi, dan kita juga sudah mendapatkan WiFi, sudah mendapatkan internet. Setelah setting router, kita akan setting switch-nya. Kabelannya kita akan colokkan kepada switch. Setelah mencolok switch, kita akan mengganti adapter setting kita. Kita akan menjadikan static, kita ubah menjadi 192.168.88.2. Untuk yang lain-lainnya yang default saja. Setelah itu kita ke browser, lalu masukkan 192.168.88.1. Nah, pada umumnya ketika memasukkan IP tadi akan ada loginnya yaitu admin. Nah, pertama di sini kita akan setting bagian sistem. Untuk address acquisition-nya kita ganti menjadi static, dan untuk IP-nya itu kita ganti jadi 192.168.99.2. Setelah itu kita pencet apply all. Setelah memencet apply all, kita akan kembali ke adapter setting kita dan akan menggantinya dengan 99.2. Setelah itu kita kembali ke browser dan kita ketik ulang 99.2. Untuk adapter setting tadi bisa juga kita gunakan 99.3. Setelah itu kita akan setting VLANs dan VLAN. Pertama, pada bagian VLANs kita akan memencet append ini sampai muncul 3. Kita setting sesuai yang sudah kita buat tadi, ada VLAN ID 10, 20, dan juga 99. Untuk port satunya kita semua jadikan add if missing. Nah, seperti pada topologi UKK ini, yang digunakan hanya Ether 4 dan Ether 2. Maka yang kita setting hanya port 2 dan port 4. Untuk VLAN ID 10 itu terdapat pada Ether 2. Maka pada port 2, VLAN ID 10 kita ganti jadi add strip dan sisanya jadi not a member. Nah, untuk port 4 ini, Ether 4, itu adalah klien VLAN 20. Maka pada VLAN ID 20, port 4 kita ganti jadi always strip dan sisanya adalah not a member. Setelah itu kita apply, lalu kita ke VLAN. Nah, yang digunakan ini hanyalah port 1, port 2, dan juga port 4. Jadi yang kita setting adalah 124, itu enable. Dan untuk
VLAN receive-nya pada port 1 kita jadi only tagged, dan pada sisanya yang digunakan yaitu 2 dan 4 yaitu only untagged. Nah, untuk port 2 dan port 4 kita ganti sesuai VLAN ID-nya yang tadi 10 dan 20. Dan lanjut pada VLAN header, port 1 ini add if missing dan sisanya adalah always strip, yaitu port 2 dan port 4 yang kita gunakan. Setelah itu kita apply all. Nah, setelah setting switch ini, untuk pengujiannya kita ke adapter setting kita jadikan DHCP. Kita jadikan otomatis. Nah, untuk tampilannya jika sudah berhasil akan seperti ini. Akan muncul network, dan jika kita buka dan buka details, nah IP-nya akan sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. VLAN 10 ya ini, klien yang VLAN 10. Ether 2. Dan jika saya ubah dan saya colokkan kepada port 4, akan terjadi seperti ini. Jika kita buka ke details, dia akan ganti jadi titik 20, yaitu VLAN ID 20, Ether 4. Lalu jika kita membuka Winbox, kita bisa men-setting switch dan juga router dari sini. Cukup. Dan jika kita membuka Winbox, kita akan bisa setting router dan juga switch kita. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan jika sulit dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.